saya hidup ini kepingin tenang, Pak. Ketika saya bekerja jadi direkturnya, bukan ketenangan yang saya peroleh, justru keraguan-raguan. Terus itu ragu. Akhirnya saya musyawarah dengan istri, memutuskan untuk keluar dari bank dan masuk di Munzalah. Kemudian ada dokter. Dokter ini sudah menjadi direktur bagian farmasi di Sudarso, berhenti ikut Munzalah juga. Ketika masih di Sudarso katanya bobotnya 71. Ketika sudah keluar dari Sudarso masuk Munzalah, bobotnya 90. Nah, artinya apa? Lebih tenang ada di Munzalah, atau lebih tenang ikut Munzalah yang kegiatannya itu adalah bagaimana membahagiakan orang, membahagiakan anak yatim, membahagiakan anak-anak pondok. Itu justru merupakan kebahagiaan, kata mereka seperti itu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Ternyata memang yang namanya di dunia ini bukan tempatnya orang mencari kebahagiaan. Bahagia itu nanti di akhirat. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, misalnya kita susah, ingin mencapai engkau keteruan motor NMAX misalnya. NMAX-nya udah tercapai, NMAX-nya tidak kepikiran, yang kepikiran mobil. Ya susah terus. Ya, apa yang kita miliki ini tidak dipikirkan, tidak disyukuri. Yang kita pikirkan apa yang belum kita peroleh. Nah itu di dunia. Ya makanya kita kalau memang hidup ini selalu untuk ibadah, maka kita gunakan apa yang kita miliki itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya konsep bahagia itu, konsep hidup senang itu bukan kita memiliki segalanya. Ya, bukan memiliki segalanya, tapi konsepnya hidup bahagia, hidup senang di dunia ini adalah amal soleh. Di Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amala amilan sholihan fahuwa mu'min. Man amala amilan sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan aku hidupkan dia, atau akan aku berikan kehidupan dia dengan kebahagiaan, dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Artinya kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu apa? Kehidupan yang serba berkecukupan. Bukan kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Akhirnya apa? Ibadahnya apa? Keteteran. Ya kalau misalnya orang mangkas, misalnya ini, maaf ya kalau ada yang mangkas, pergi mangkas. Nah, misalnya waktunya Isya itu setengah jam berapa? Jam 7 misalnya. Kok ini udah jam 7 kurang 5 menit. Oh nunggu nanti bang, nunggu habis sholat Isya. Nah itu berjamaah dulu ke masjid, habis itu baru makan. Gitu. Jangan takut kehilangan pelanggan. Yang mendatangkan pelanggan itu Allah. Yang melangkahkan kakinya ke situ itu Allah semuanya. Yang menggerakkan pingin dicukur oleh kalian itu adalah Allah. Maka datangi Allah. Nah, niscaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan mendatangi kita atas dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, tentunya kalian tidak sama. Kalian sedikit banyak pernah belajar di pondok, punya ilmu. Kalau Allah bertanya itu istihza, bertanya congot. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Padahal ya. Jawabnya gimana?
Tak ada. Itu pertanyaan apa? Ngeletek. Nah, pertanyaan dari Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya tidak sama. Kalau kalian dulu pernah di pondok, pernah punya ilmu apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi apa itu? Bitis atau isruna darajah. Sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri itu selisihnya 27 derajat. Kok ketika kita kadang-kadang adzan di dekat kita, di masjid dekat-dekat kita masih tenang-tenang ngopi, itu kan kebanyakan itu. Kalau di kota ini ya Allah luar biasa, orang berjamaah, masjid-masjid penuh. Ya, kalau di kota wajah-wajah kita tidak ada di situ. Sebenarnya ada yang belaju, ya kan? Medurunnya tidak ada, jeling ada. Ya kan? Itu. Jadi kita harus mewarnai. Kita udah pernah ngaji. Mau dipakai kapan? Kalau dulu mungkin ki ngolah, ijole aku mulai. Ki lo mau bolong ilmu, yang kuy mulai. Sedang mulai sayang kuy, sayang kuy. Nah, ya. Jadi ilmu itu baru berguna, baru ilmu itu ada gunanya, ada manfaatnya ketika ilmu itu dikerjakan. Kalau nggak dikerjakannya, tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya. Jadi samratul ilmi al-amal, buahnya ilmu adalah amal. Kalau kita mencari ilmu 10 tahun di pondok kemudian tidak diamalkan, ya apa gunanya kita mondok bertahun-tahun? Lah di Munzalan itu, ya saya mengatakan begitu. Kalau Munzalan itu berjamaah itu luar biasa, ya berjamaah itu luar biasa. Saya mengatakan begitu. Kalau konsep sampean ini saya berdagang membeli sambil menjual. Saya bilang gitu. Artinya mencari ilmu sekaligus diamalkan. Sedangkan kita konsepnya adalah molong ilmu nabung ilmu baru neki iamal lagi mulai. Buktinya apa? Kalau di pondok kan kalau berjamaah bukan rajin anak-anak. Malah itu kotor. Ayo berjamaah. Padahal ngajinya sudah diajari bahwa sholat sendiri itu kadang-kadang kalau pujian juga sholat tore kanca sea sholata terjemaah petolekon kencerena sholat ketibian lamun hoso ikencer situng muntah hoso tak lele. Nah pikiran macam itu. Tapi ketika giliran berjamaah kita malas. Nah, itu. Ya maka kita harus samakan. Jadi sedikit apa yang kita peroleh di pondok diingat-ingat lagi. Nah, caranya diantaranya adalah kita sering ngumpul gini. Kalau sering ngumpul macam ini, sering saling mengingatkan. Nah, itu. Jangan biasanya kalau urusan ngumpul-ngumpul bolong. Lagi, ya, sakit nakal tuh. Odong kok soalong bolong kok takut betul Pak Ustaz tak bolong singgung. Pada nabi orang sakit tak gelem masuk. Dan mana kita ke rumah sakit, jongkok sakit tak kok suntik kita beres. Kita tak kok suntik. Ya, betul kan entar go fitri ke Pak Obes sore. Aduh Pak Obes, ada ke darat entar ke darat. Dan pada suntik tes beres akhir-akhir boleh. Nah, akhir belum mari tanpa ditampa. Ini enggak, mon baru udah tekor baru terus susah udah dia banyak. Benih ke kurna sengaja susah ke Gusti Allah. Semenjak itu ya Allah, sepuluh abdinya ya Allah. Salah itu biasa. Kita yang tidak biasa itu adalah orang merasa
orang suka melakukan salah, tapi kalau dinasihati tidak mau, itu luar biasa. Misalnya kita main pikir pakai TV, macam itu. Saya helman, deki kakek mau kecelakaan desa. Dina tangkap kita TV, dan lampu karena kita ngocak, kuki itu aja, ngocak kan kuki aja. Nah, seorang nyororeng helman, nyororeng maskeran itu kan tak itu aja. Karena, nah maka kita ini ilmu yang kalian perlu. Tanya ke Pak, tanya ke saya misalnya, tanya ke Bang Anas. Kalau misalnya bisa, saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya buka lagi. Ponanya manusia itu anunya ya. Jadi tapi cek waktu di Google Pak Guru Nagala di Google Pak Guru ya di Google kita tanyakin Pak Ustaz padahal yang di Google cek juga LSCN nyabenya ilmunya pinter juga ya celah Google juga cek di Google jelas kalah guru Nabi Google. Kita tanyain Inggris tokang, kita tanyain agama tokang, kita tanyain sebuah orang tokang. Tuh Google itu. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian itu tidak sama dengan orang yang tidak pernah mondok. Kalian harus bisa mewarnai. Walaupun jumlah kalian sedikit, tapi kalau bisa mewarnai, insya Allah kalian akan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum. Apa yang kalian bisa? Cuma bisanya adzan di musala dekat kalian itu. Cuma jauh. Sedang udah bain, engkau letua. Mau kakek letua, semasa muda seberempat. Nah, kan hanya berapa lah waktu yang kita anukan untuk Allah itu. Hanya berapa? Nah, itu waktunya diberi 24 jam. Allah hanya minta umpama satu waktu itu 15 menit kali 5 yaitu 75 menit. Just hanya untuk kita mau kemana-mana kita. Nah, jadi makmurkan masjid-masjid di rumah kalian itu, musola di dekat kalian itu makmurkan. Tak usah toleh kanan kiri dah. Untuk berjamaah tak usah toleh kanan kiri, berjamaah saja. Tak usah Jongkok todus biasa kota berjamaah setiap waktu 5 waktu pas full kok wajib todus sampai orangnya kocak. Nah, maki ayat doa lah todus. Kalau maki ayat lah todus. Lah jangan malu. Ya jangan malu. Nah, jadi peran apa saja. Misalnya di kampung jadi RT maju, di percaya orang jadi RW, jadi dusun. Kok misalnya kalian itu baik di masyarakat itu, orang mau namanya untuk jadi kepala desa maju, jangan mundur. Tapi ingat, ini semua adalah lahan untuk berjuang mencari ridhonya Allah. Itu. Kalau kita ya caranya yang bagus. Jadi apa-apa nanti cuma pilihan krebun misalnya sambung cinta. Kalau memang masyarakat mau dengan tanpa uang dari kita usahakan. Nah, gitu. Jadi dimanapun kita bermanfaat, disitulah kita. Gak apa-apa jumlah kita dikit. Israel itu negaranya kecil apa besar? Kecil, di peta tidak nampak kalau tidak dibesarkan. Kecil, tapi semua negara-negara di dunia ini terpengaruh oleh Israel. Kenapa? Karena kepandaiannya orang Israel, kualitasnya orang Israel. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, saya ini minta kepada kalian untuk mendakwahkan pondoknya, ngajak-ngajak orang.
ya mun tak gelem ya tak gelem ya itu tak. Nah, cuma untuk tampilan kita juga harus meyakinkan. Jangan ngerti aja yang baik ya mau montok ke petang anu. Apa ngerti aja yang baik. Pakai dari macam kaki kapi kan dia. Itu. Jadi berjamaah yang rajin. Jadi dakwah bil hal. Kita kasih contoh. Nah, nampak sopan gini dulu pernah pendidikan di pesantren nggak bang? Iya bang. Pesantrennya mana? Al-Aziz di mana? Di sini. Nah, di sana di mana biayanya? Biaya gini. Gratis. Oh iya. Nah itu namanya dakwah. Coba kalau langsung mangkat lakon. Padahal ngajak orang mondok. Tak kerat tuh. Ya pada nabi orang didorong untuk membeli bakso. Abang jadi tak nyaman deh kan? Yang kau nyari kan repot. Jadi kalau kalian bisa mendakwakan macam itu, insya Allah pondoknya bisa. Nah, paling enggak nanti anak-anak kalian. Kalau kalian tidak yakin, misalnya dengan pondok kalian, apalagi orang lain tidak yakin. Nah, makanya kalian kasih baik untuk pondok kalian. Apa yang terbaik? Cuma saran pemikiran yang terbaik untuk pondoknya itu apa, untuk kemajuan pondoknya. Misalnya di pondoknya kurang ini misalnya, bilangkan. Nah, saya insya Allah nanti saya mau ngomong dengan Pak Rudin itu karena saya sudah mulai berkembang. Guru tugasan. Nah, guru tugasan yang dari Malang, kita yang bisa ilmu agama lah. Ini bukan matematika, benar dina pada buaan pada kayak nyari tugasan matematika kan itu. Ya, jadi dari yang bisa qiraah, yang bisa macam-macam itu. Ya, supaya ada nilai plusnya. Jadi kalau yang butuh di kita banyak orang-orang mau di kita. Nah, itu nanti ke depan. Gitu. Jadi insya Allah yakin sawit itu bapak mau lempuh. Tadi menjawab berat yang pernah jadi bisa. Nanti insya Allah ke depan lagi kalau misalnya sampai 8 bulanan lah dari segi kita ini, kok misalnya bantuan yang dijanjikan oleh orang itu belum terrealisasi, ya kita coba bangun sendiri. Ya, kita bangun sendiri dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita miliki itu menjadi tunggangan kita ke akhirat, bukan malah numpain kita. Aku mau kita cerai, ibekol kita, ya kan? Mencerai, makul soki, cerai tapi pekol pun nyari orang miskin. Setang zakat saban sekelepain bagi dia kabar, pekol tuh, macam itu. Orang kata parlo berbes, kata ada kompor waktu dia. Itu. Tapi mau sedia punya Nabi Makbul pada anak yatim. Sedekahin orang fakir miskin, bodoh masjid bangun sedekahin ini, bodoh pondok ini sedekahin. Jadi orang nyari dunia itu benar juga. Ciri-ciri diantaranya ciri-ciri umat Rasulullah adalah yabtaguna fadlan minal. Jadi mencari karunia-Nya Allah, benar nunggu karunia Allah. Yabtaguna fadlan minallah. Wala wirida benih ciri-cirinya umat Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina walal kuffar ruhama bainahum, saling sayang dengan Islam. Benih kecam FPI baci. Ada benih baci macam itu. Ruhama bainahum itu sesama orang
Islam. Mun orang Kristen kawan harus apa? Apa itu? Asyidda, harus tegas. Tegas itu berarti garang. Oke Kristen yo. Oh lagi. Nah, bukan itu. Ya, tapi harus jelas. Posisinya harus jelas. Budayanya kita harus jelas. Anunya harus jelas. Jangan abu-abu. Ruhama bainahum, saling sayang bersama umat Islam. Tarohum rukaan sujadan, nampang itu orangnya ahli ruku, ahli sujud. Coba orang-orang yang lihat orang yang biasa berjamaah di masjid itu. Ketika keluar, kalian kalau Munzalan, orang Munzalan itu waktu itu saya ketemu di pada Surabaya. Ijeling itu. Ada sedang berdengar, berseri-seri semua, wajahnya itu berseri-seri. Yang aneh tuh, tarohum rukaan sujadan itu, memang nampak di situ. Di ruku ahli sujud. Tapi orangnya ya Allah, yang namanya Kiai Lukman Hakim itu kan udah letup. Dia bisa ngelola infak beras per bulan 540 ton. Ayo. Kalau dihitung beras itu harganya 14.000 itu 18 miliar per bulan. Datang kepada jawabannya, apa yang capeng pas apanya mana? Arombian, ya, suara pidato. Maaf ya, maaf sama. Tadi yang sudah nyampaikan 2 ayat, udah cukup. Cerita lakon. Pak mari dia pakai salaman kang kau pakai cio, jangan kau cio tanah, pakai Munzalan itu. Yang mana kia nareng ya, orang golong nareng dia mandi pondok macam Munzalan tak kan? Sudah gitu kan? Jare, berberok kare kan? Sudah gitu. Lihat dia mah. Mending kau Pak Wakil, ini yang tanah. Terus sebelah Pak Wakil itu siapa? Pak Tamrin, yang tanah. Ya, nah itu loh orang tawadhu macam itu. Semakin berisi, semakin nunduk ini waduh iya. Muntai jempol saya entar. Saya jempol. Ketibi napa bi banser? Ketibi utama kan. Taman gitu. Wanakin kawal banser. Pasti tanya, merah semata aman di rumah. Cicilan jangan kesayangan dia tangkap, dia boleh gak kasih. Tagawing yang tembul. Anaknya itu. Ya, jadi apa? Allah yang menjadi pelindung. Kan belum apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yakin itu. Sebaik-baik pelindung itu adalah Allah. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Waking bangsa. Ya jaga di jauh. Boleh pakai kawal ketat. Celerengnya kepireng eno kepireng kawal lah. Dah mono umpama dia itu hadir nangi korem macam itu kan. Itu kan komunitas umum itu. Lah terjadi hal ini tadi. Lo ini celereng eno kepireng bansernya. Allah orang saya salaman berokah itu, tak bisa. Nah, itu kan. Allah, ya Lukman itu luar biasa. Pondoknya tingkat berapa itu? Tahu men? 12. Hah? Tingkat 12. Romana ngontrak. Kini Romana. Ngambil tamu dari Jakarta, tak boleh ngikut saya lemah, kontak sedang. Lengki Romana Bunaya. Muncul yang dia kan jauh, Tang Romawa ada, ya kan? Mobil Fortuner belanja ke Mega Mall. Nah, dari dia, dari contoh dari orang-orang yang ikhlas. Muntah ikhlas tak kira bisa apa tuh nyedot orang sedemikian banyak. Engkau tanya, kalau semua murid Munzalan itu makanya di mana? Di
pondok, bayar enggak? Enggak. Ada jadwalnya enggak? Makanya itu ada Pak. Pernah enggak apa itu makannya itu keluar dari waktu? Enggak Pak, selalu tepat. Mun botona kol sanga, kol telok, pas semuanya. Lu itu kok bisa? Nah, macam itu. Jadi kita itu harus orientasinya ke Allah, ke Allah. Jadi nanti kalau kita misalnya kerja, jangan semuanya itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Allah. Sebagian untuk kepentingan Allah. Kita ini lahir kan tidak bawa apa-apa, jadi, ya kan? Lahir tidak bawa apa-apa. Kemudian ketika kita hidup dikasih apa-apa, dikasih dunia bi Allah. Dunia itu apa katanya? Titi. Lah mun titipan cek ya bi kapi jadi kayak ibadah orang bayar bi kapi. Karena nama jalan Andi bingkau betoren BC 100 juta umpama. Jadi ready PC 100 juta di betoran kaki. Mon kaki parlo mele motor mele. Parlo ngakan ngalak kita apa-apa. King tetangga beri, ya seta andinya beri, nak anak yatim ro beri. Le muntang Roma deki hanya mama, mun datang keperluan, ya engkau itu ya bingkake beri juga. Kiba beres. Sedang sekali tempo ketemu oleh setahun. Dari mana di BC nadi? Mungkin tak ada 100 juta. Terus untuk apa? Untuk kepentingan bulan. Terus tetangga nasiano tak milo. Maka kita milo untuk anda. Lah kira-kira saya ini marah enggak ini? Ya, tentunya marah. Lo enggak sesuai dengan pesannya. Nah sama dengan Allah. Allah ngasih sesuatu dengan kita harta. Ini titipan dari Allah. Cuma Allah pesan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Di antara harta-harta mereka itu ada hak-haknya orang yang meminta-minta dan orang yang menahan diri untuk meminta-minta. Artinya orang miskin. Ada di dalamnya itu. Dasar beri bi Allah. Nah yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini. Kita beri, fakir miskin kita beri, anak yatim kita beri. Kemudian bahkan ada kepentingan Allah untuk dananya masjid, untuk dananya apa itu pondok pesantren, tak beri ya. Marah kan kita itu. Nah tentunya Nah tapi kalau kita amanah, apa yang dititipkan oleh Allah itu betul-betul kita gunakan sesuai dengan apa yang kita perlukan dan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul dipesankan oleh Allah, dan kita peduli dengan apa yang dimiliki oleh Allah, insya Allah kita dititipi lagi oleh Allah dengan jumlah yang lebih besar. Nah itu ya, dari itu kita ini bukan untuk mencari kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia itu tidak ada. Yang ada kesenangan di akhir. Coba kalian seneng di dunia. Misalnya yang namanya seneng itu makan. Mare apa itu? Mare ngakan kenyang, habis, selesai. Bukan pas seneng, pas mau pas apa itu pahajugit, mare ngakan pahajugit dari seneng ada gitu. Sabana bayangakin misalnya suruh tahan-tahan poduk tahan abinia tok bayangannya apa? Abini itu apa yang menyebabkan bahagia. Ternyata sedang abini kau tu alat kau tu ini. Ternyata beda suasana lagi ya abini. Ya beda senang lagi ya. Nah itu cuma apa itu ya bahasa saya kan. Saya mau nikah itu kok ya kakek abini ya ke iya ini abini kakek abini dia selesai terus dari rumah kok gastas abini nah katanya Sofyan tapi kau bantah monoreng abini dia ya susah tapi beda saya keseneng
Tapi mau nereng tabi ini bila susah kuan tak ada saya kesenangan. Ada ya. Itu makan Pak Temen Pak Anas itu lagi. Susah kuan apa? Mon apa itu mon adi ini kan masuk kamar bini senyum aja senang. Artinya susah-susah ki pada saya kesenang, ki pada saya kesenang. Itu makanya saya waktu itu. Tapi di dunia itu tempatnya masro'atul akhir, bukan untuk tempat bersenang-senang. Nah kalau di akhirat tempat bersenang-senang, sehingga barakin dengan Al-Quran. Di akhirat nanti kita kalau masuk surga duduk-duduk di tepi sungai yang mengalir airnya jernih dengan bidadari. Apa yang kita perlukan itu didatangkan oleh Allah. Ketika makan satu suapan yang keduanya lebih enak dari suapan yang pertama dan seterusnya. Kita hanya mikir, kok macam ini yang enak makan apa itu mangga. Mikir belum ngomong, mangganya sudah datang. Aja seneng macam itu. Tanah kinalako, tanah kinapojong, pokok kewajiban sudah tuntas semuanya. Gak ada apa-apa. Jadi gak ada kewajiban apa-apa. Jadi betul-betul dunia itu bukan tempatnya untuk mencari kesenangan, tapi tempatnya untuk apa? Menanam sesuatu yang bisa menyebabkan kesenangan nanti di akhirat. Saya kira cukup sekian. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya senang kalian bisa ngumpul-ngumpul macam ini. Kalau bisa teman-temannya yang belum ikut itu diajak. Bayangan saya gitu, bayangan saya ya Allah. Kan ini saya ini belum masuk list nih. Kalau tadi itu listnya Ki Marzuki dia ini. Ke depan saya juga masuk di situ. Ya Effendi ini. Lama-lama masuk. Nah itu. Jadi yang kami harapkan, yang kami inginkan sejak dulu itu ngajar itu bukan pingin bukan pingin mendapatkan keuntungan materi, bukan. Tapi pingin saya itu dengan keluarga itu kalau nanti seandainya kami sudah tidak ada yang mendoakan. Insya Allah kalian semuanya ada pesantren, ya insya Allah semuanya adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Yang harapannya apa? Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Semakin banyak yang berdoa, semakin banyak peluangnya untuk diterima oleh Allah. Makanya kalau misalnya kumpulan macam ini jangan yang dibahas uang terus. Kalau kumpul uang yang dibahas takut sama kumpul yang ngumpul. Bang tarikan boleh. Nah, takut. Nah, itu. Kalau misalnya memang harus ada uangnya itu sokongan yang kecil yang bisa terjangkau oleh semuanya, misalnya kecil. Misalnya macam di Pak Rosi ini. Yang tadi sokongan 5.000 per orang apa per rumah Pak Rosi? Di Aripanes itu. Per orang yang mau ikut. Oh, per orang. Sekitaran beda 46 orang. 46 orang. Lalu ini kan lebih 46 orang. Itu setelah 4 tahun ternyata ngumpul 59 juta. Yang kecil tadi itu. Kutakok mungkin 5.000. Dan 5.000 mau 50.000, biru, kayak gitu. Cok 50.000, belum. Mau 5.000, ke WC ini mah, isian tanja cuma sosok 1.000. Kadang mau ke parkiran mau dagang ada sosok, bah letak imba sekali aja udah ada bang ambil bang. Mau 50.000, pada sosok tonggo, kan? Nah itu. Jadi apa? Sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu macam itu. Jadi ada semacam dana dana abadi lah apa gitu ya kan, yang bisa disumbangkan alumni ke pondok misalnya untuk bangunan misalnya. Tapi kecil saja yang punya potensi besar. Atau di alumni itu di rumahnya kasih kotak. Kasih kotak. Nanti dibikinkan oleh siapa yang
anu ordinir itu, atau apa itu paralon ya, paralon tutup di atasnya, atau kasih celengan lah biar enggak anu celengan. Jadi di situ yang dibuang ke situ uang receh kan biasanya mungkin 500 100 kan kulit yang keren naik mana kodong bubuna mejo kodong tor lu tak tabung sekalian ya, daripada apa itu ger-ger mandeman buang sampah. Sampah. Nah nanti sebulan adalah siapanya itu datang ngambil uang recehan tadi. Tak usah dihitung, lah masuk akin pada kota. Misalnya di Rahmat di sana langsung buka langsung tuang, macam itu. Nah itu udah jangan dihitung. Ini Rahmat cuma saya telah. Mau ditang kita aja kayak itu yang penting akin. Mau ni Rahmat iya. Tapi bukan berarti rumahnya Bang Khalid pun itu sampai dengan Bang Khalid. Kerentengan. Maksudnya satu mon sebu macam berdagian. Itu. Jadi saya kira itu yang kecil macam itu yang bisa Pak, yang bisa ikhlas kita. Yang besar itu kan kepikiran, tapi masa kecil kita mana tadi ada kerentengan. Itu yang bisa ketemu nanti di akhir. Yang kecil itu kecil tapi potensinya besar. Ada di Seragen yang dipelopori oleh Islamuddin macam itu. Jadi orang Seragen itu entah satu kecamatan tak kira mana itu dikasih kasih kota-kota itu untuk membuang uang receh itu ke dalam kota itu. 4 bulan dapat 8 miliar. 4 bulan dapat 8 miliar. Maksudnya itu kan PC merah ya banyak aja 8 miliar. Musuh PC rencengan benarin aja kan heran. Nah itu jadi yang kecil itu bisa dijadikan potensi yang sangat besar. Jadi ketika pertemuan itu jangan hanya ketika membahas dana sekian ratus, nah itu jangan, nanti bosan. Ada yang takut juga nanti. Ya. Saya kira saya cukup sekian. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya dibicarakan umum ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.